Shalom, selamat malam. Kita akan beribadah kunci tahun atau akhir tahun. Hari ini Kamis 31 Desember 2020. Jemaat kekasih Tuhan, jam, hari dan bulan menjadi tahun. Itulah bilangan waktu yang mengingatkan keberadaan kita manusia. 1 tahun memang terasa singkat jika dibandingkan dengan usia jagat raya ini, serta kehidupan yang berada dan bergerak di dalamnya. Berada di akhir 2020 ini, apa yang menjadi refleksi kita? Tentu masih ada keinginan atau janji yang belum kita penuhi. Mungkin saja inilah yang sering menjadi keresahan manusia ketika menghitung hari dan saat-saat terakhir. Orang percaya tidak perlu sedih jika sedia berpegang pada janji Tuhan. Kita yang mengandalkan Tuhan dibebaskan dan dipulihkan. Mari hening dan tetaplah tenang. Allah penebus memerdekakan kita, dan Sang Penghibur tetap memelihara kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri. Nyanyian Jemaat Kidung Keesaan 58 ayat yang pertama. Perenungan diri. Hidup kita adalah anugerah. Apa yang kita lakukan dan usahakan dalam kerja, karya bahkan pelayanan ini tidak pernah sebanding dengan apa yang Allah jadikan. Allah pencipta pemelihara sungguh sempurna adanya. Namun, sebagai ciptaan Allah, masih ada yang dapat dan harus kita kerjakan. Bersyukur dan memuliakan Dia dengan mengasihi sesama ciptaannya. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah segala kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, marilah mengaku dosa di hadapan Allah. Dengan jujur dan tulus, kita meminta pengampunan Allah dan pengasihan-Nya. Ya Allah yang rahmani, berkali-kali ya Tuhan, kami berniat sungguh hendak menepati perintah-perintah-Mu dan menjauhi segala dosa. Namun, karena kelengahan dan kecenderung melakukan kepada kejahatan,
kami jatuh lagi ke dalam dosa. Ya Kristus Yesus, kami yang berdosa telah menghina-Mu sebagai Guru dan Tuhan kami. Yesus Juru Selamat, kami mohon kepadamu, kasihanilah kami, bebas dan lepaskanlah kami dari dosa-dosa dan sucikanlah kami dari segala kejahatan. Ya Roh Kudus, penghibur, tolonglah kami dan terangilah batinku, agar kami dapat mengingat dosa-dosa kami dengan jelas, dan tolonglah kami untuk dapat menyesali dosa-dosa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa dan salah kami. Amin. Nyanyian Jemaat, Kidung Keesaan 80 ayat yang pertama, O Tuhanku, Kau datang ke dunia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya Allah berkenan atas pengakuan jujur kita, baik itu sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan umat yang percaya kepadanya. Firman-Nya dalam Titus pasal 3 ayat 3 hingga 5. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Merespon berita anugerah, mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Keesaan 96 baitnya yang pertama, Begitu Kasih Allah akan Dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mempersilahkan kita semua berdiri. Dengan sukacita kita menyambut petunjuk untuk hidup baru sebagaimana yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan,
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sukacita hidup baru kita, dan saya mempersilahkan jemaat Tuhan duduk kembali. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, sebagai refleksi kita dalam menanti pergantian tahun 2020 menjadi 2021, firman-Nya akan menyapa kita sekalian dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam merenungkan dan menghayati kebenaran firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, malam ini adalah malam terakhir di mana tak lama lagi terjadi pergantian tahun 2020 menjadi tahun 2021. Kami merenungkan betapa kasih setia Tuhan nyata dalam sepanjang tahun 2020 yang telah kami lewati ini. Dalam suka dan duka, dalam berbagai dinamika hidup. Sehingga patutlah kami memuji dan memuliakan Engkau, mengakui segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Semoga ibadah yang kami lakukan pada saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kini firman-Mu akan menyapa kami sekalian. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat menghayati, memelihara, dan memperlakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam sepanjang hari hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-14, firman Tuhan. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan,
sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang dapat merenungkan dan memelihara firman Tuhan ini dalam sepanjang hari hidup kita. Amin.
Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Semuanya begitu cepat, dan kini tinggal berapa jam kita akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Setahun lamanya kita menjalani persekutuan kita di Gereja POG Jemaat Laheroi ini. Sama-sama bersekutu beribadah, sama-sama menyatakan kesaksian sebagai satu tubuh Kristus, sama-sama melayani umat Tuhan, jemaat, dan sesama. Tentu ada suka dan duka, kegembiraan dan kekecewaan, keberhasilan dan kegagalan. Bagaikan perjalanan seorang musafir yang kadang kelelahan, namun harus tetap komit dengan tugas dan tanggung jawab pelayanannya untuk sampai ke tujuan. Ibarat sebuah perjalanan, ada saatnya kita bekerja dan melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pada kita. Maka kini, di hari terakhir tahun 2020, ada saat kita berhenti dan beristirahat sejenak dari rutinitas dan aktivitas kita. Ada saat kita melakukan segala sesuatu, tetapi ada saat di mana kita berhenti dan merenungkan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Di saat inilah saat tepat di mana kita berhenti dan merenungkan perjalanan yang telah kita tempuh, serta mempersiapkan langkah untuk melakukan perjalanan selanjutnya di tahun yang baru. Saat ini pun kita sadar, ada begitu banyak keajaiban dan karunia yang kita terima dari Sang Kepala Gereja. Meski medan pelayanan yang begitu rumit dan berat, tapi kita harus terus berjalan melaluinya. Kita senantiasa mencoba melangkah walau sulitnya luar biasa. Sering kita menangis dan mengeluh tatkala keletihan dan kejenuhan melanda. Tetapi kita harus terus melangkah. Saat ini adalah masa yang baik untuk melakukan refleksi atas hidup kita sepanjang tahun ini. Apa yang telah atau belum kita lakukan? Apa yang perlu kita perbaiki dan tingkatkan? Apapun hasil refleksi kita, tutuplah tahun ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur kepada Tuhan berarti mengakui kebaikan Tuhan. Kita mengaku bahwa segala sesuatu dalam kehidupan terjadi karena kebaikan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan berarti mengakui kedaulatan Allah dalam hidup ini. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kita di bawah kedaulatan Allah atau atas seizin Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pembacaan kita yang sudah kita baca dan dengar tadi dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-14 mengutarakan tentang Salomo yang diurapi Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Sebagai seorang raja yang masih sangat muda, Salomo menyadari bahwa ia belum berpengalaman, kemampuan dan pengetahuannya yang sangat terbatas. Mungkin hal ini menjadi beban pemikiran Salomo, sehingga Tuhan berkenan untuk menolongnya dan menyatakan diri kepadanya melalui mimpi. Dalam mimpi itu, Tuhan memberi kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja yang ia kehendaki. Salomo pun mempergunakan kesempatan yang baik itu untuk meminta satu hal yang sangat ia rindukan, yaitu menjadi seorang raja yang berhikmat. Permintaan Salomo di sini adalah permintaan yang baik di mata Tuhan,
Sebab berbeda dengan raja-raja pada umumnya yang selalu meminta umur panjang, kekayaan dan kemenangan, tapi justru Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Karena itu Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Tuhan memberi kepada Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tapi juga sekaligus Tuhan mengaruniakan kekayaan, kehormatan, kemuliaan, dan umur panjang kepada Raja Salomo ketika Salomo hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Dalam perenungan kita saat hari terakhir atau di penghujung tahun 2020 ini, maka pertanyaannya adalah, dalam memasuki babak baru perjalanan hidup di tahun 2021, apa yang menjadi harapan kita? Mari kita merenung hal apa yang paling penting untuk kita minta menjadi bekal perjalanan selanjutnya di tahun yang baru esok. Belajar dari Raja Salomo, ia tidak meminta kesuksesan, kekayaan, kekuasaan, tetapi justru ia meminta hikmat. Maka biarlah dalam menanti saat-saat terakhir pergantian tahun ini, dalam perenungan kita saat ini, selain kita bersyukur kepada Tuhan, mengakui kebaikan dan kedaulatan Tuhan, maka mari kita juga mohon kepadanya agar kita beroleh hikmat dari Tuhan. Dengan memohon pertolongan Tuhan, dengan memohon hikmat Tuhan, maka hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita dapat diperbaharui menjadi semakin berkenan di hadapannya. Selamat mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Percayalah, kemenangan hanya ada dalam terang Tuhan Yesus kalau kita selalu bermohon kepadanya, meminta pertolongan hanya kepadanya. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Saatnya kita menyatakan syukur kepada Allah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Nyanyian Jemaat Kidung Keesaan 382 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Umat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Mari bersyukur atas berkat
Tuhan ini. Kita berdoa, ya Allah Maha Kuasa, inilah kami dan segala ciptaan-Mu. Kami membawa puji-pujian bagi-Mu dan memasyurkan nama Tuhan. Pengalaman hidup dalam pemeliharaan Tuhan ingin kami ceritakan dan saksikan tentang keagungan kasih-Mu ya Allah. Di penghujung waktu di akhir tahun ini, biarlah kami tidak melupakan kebaikan-Mu, sebab di tiap waktu dan keadaan Engkau telah menyertai dan memelihara kami. Pertolongan dan perlindungan-Mu ya Bapa menjaga segala alam semesta ini. Engkau sangat peduli dan sedia terlibat dalam tiap kehidupan kami dan sesama ciptaan Tuhan. Dalam kasih-Mu Bapa, sumber berkat, terimalah kesungguhan kami untuk mengucapkan syukur. Berkat-Mu besar dan berlimpah dalam kehidupan kami. Kini dan seterusnya, biarlah kami setia menghitung berkat Tuhan dan buatlah kami rajin berbuat baik. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Ibu Pendeta Deborah Tiku Ampung Lembang MTH, Kantoria, organis, operator LCD, operator sound, dan kostor. Tuhan memberkati pelayanan kita. Penyampaian. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam uji coba ibadah tahap 2 yang melibatkan sektor lain di luar lanut. Namun mengingat penyebaran virus COVID-19 yang belum mencapai zona hijau, maka diperlukan komitmen dan pemenuhan protokol kesehatan secara ketat dari semua pihak. Teknis pelaksanaan ibadah Minggu Raya untuk uji coba tahap kedua ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu Raya dilakukan seminggu 1 kali. Jemaat yang diperkenankan mengikuti ibadah adalah jemaat yang dalam kondisi sehat, yaitu tidak dalam keadaan atau dalam kondisi batuk, demam, dan sakit lainnya. Kehadiran jemaat terbatas untuk umur 16 sampai dengan 60 tahun. Bagi jemaat di luar umur tersebut, dapat beribadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Peserta ibadah dibatasi sebanyak 50 orang dengan pembagian. Anggota jemaat sektor 40 orang, majelis jemaat 5 orang, dan petugas ibadah minggu 5 orang. Pelaksanaan waktu ibadah diatur semaksimal mungkin tanpa mengurangi makna ibadah. Untuk sementara tidak menerima tambahan persembahan pujian dari jemaat. Koordinator sektor akan mendata 40 orang pertama yang akan mengikuti ibadah dan disampaikan ke sekretariatan seminggu sebelum pelaksanaan ibadah untuk dicatat daftar hadirnya. Korsek diharapkan mendata anggota jemaat yang akan hadir dalam ibadah di gedung gereja. Jangan sampai ada nama yang belum tercatat atau yang double. Masing-masing jemaat turut bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri maupun kesehatan jemaat lainnya. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat ucapkan terima kasih dan selamat malam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini saatnya kita akan mengambil bagian dalam doa syafaat dan kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa menjaga dan melindungi kami. Perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2020 ini berada dalam kendali dan karya Tuhan. Sehingga kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mengakui kebaikan Tuhan dan kedaulatan Tuhan.
Kami percaya bahwa berbagai dinamika hidup yang kami temui sepanjang tahun 2020 ini, di baliknya Tuhan telah mempersiapkan maksud dan tujuan yang baik dan indah pada waktunya. Untuk itu, ajarlah kami untuk meneladani kisah Salomo, yang mana sebagai seorang pemimpin ia meminta hikmat dari Tuhan, sehingga dengan hikmat Tuhan ia dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang berkenan bagi Tuhan. Semoga dalam mempersiapkan diri memasuki tahun 2021 ini, kami pun senantiasa bermohon kepadamu, meminta hikmat dari Tuhan, sehingga pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami semakin diperbaharui. Dengan demikian, Engkau yang akan melayakkan kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Semoga firman-Mu yang telah kami renungkan boleh kami pahami dan boleh kami tindak lanjuti dalam sepanjang hari hidup yang Tuhan masih percayakan kepada setiap kami. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kami berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat Tuhan di Gereja Pokla Heroi. Kami mohon Tuhan, Engkau mengurniakan kami umur panjang dan kesehatan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana dan sakit penyakit, sehingga dengan pimpinan dan kasih setia Tuhan, kami boleh dilayakkan Tuhan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dengan selalu mendahulukan Tuhan dalam meniti langkah hari hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga biarlah saat ini atau di malam ini kami tetap boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami, menghayati kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam sepanjang tahun 2020 ini, sehingga kami tetap boleh berkumpul bersama dengan keluarga dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga detik-detik terakhir pergantian tahun ini boleh kami lalui dengan penuh selamat. Kami berdoa kepadamu untuk anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, baik itu majelis yang bertugas maupun operator sound system, operator LCD, operator live streaming, bahkan tim multimedia, serta kantoria dan juga organis. Tuhan tetap memberkati segala bentuk pelayanan yang dilakukan, sehingga ke depan kami tetap semangat, kami tetap penuh sukacita bekerja di ladang Tuhan, karena tidak ada yang sia-sia, tapi semuanya mendatangkan berkat dan kesejahteraan. Kami berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkenan untuk sembuhkan dan pulihkan. Yang berada dalam pergumulan hidup, Tuhan teguhkan iman percaya dan pengharapan mereka, sehingga mereka dikuatkan untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan dan masalah hidup. Yang berada dalam duka cita, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, sehingga mereka pun boleh merasakan kehadiran Tuhan, termasuk ketika mereka berada dalam duka cita sekalipun. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa kepadamu untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami tetap mohon perlengkapi dengan hikmat-Mu, sehingga semuanya boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga kami selaku bangsa Indonesia boleh merasakan hidup yang penuh damai sejahtera. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kami juga terus-menerus membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu pergumulan karena pandemi virus corona. Tuhan, kami mohon nyatakan kedaulatan dan kemahakuasaan-Mu, sehingga waktu Tuhanlah yang berlaku di mana virus ini boleh berhenti penyebarannya. Kalau saat ini kami masih diperhadapkan dengan pandemi ini, tolonglah kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan yang maksimal, sehingga kami tetap boleh beraktivitas sebagaimana biasanya, dan kami pun tetap boleh mengikuti protokol kesehatan, sehingga melalui kesemuanya itu penyebaran virus ini dapat diminimalisir.
Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan di mana kami boleh mengambil bagian dalam ibadah di akhir tahun ini. Semoga Tuhan memberkati kami, Tuhan menuntun dan mengembalakan kehidupan kami, sehingga tidak ada satu kuasa pun dalam dunia ini yang mendominasi pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kami, selain daripada pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Inilah doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu, kiranya Tuhan yang menjawab dan menyempurnakannya. Karena kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang mengajar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat-Nya. Namun sebelum itu, jemaat saya persilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Kesan 691 bait yang pertama, Bila Nampak Olehku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kunci tahun pada malam hari ini. Kita angkat pujian nyanyian jemaat Kidung Keesaan 751 ayat yang pertama, Nama Yesus Termulia. Nama
Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat menyambut tahun baru dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.